Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pengatalogan dan bahan pustaka untuk memenuhi tugas akhir dari semester 3 ini dalam mata kuliah katalogisasi. Materi saya bahas yaitu pengatalogan dan bahan pustaka. Yang A, garis besar dari proses pengatalogan ini dapat dibagi menjadi dua kegiatan. Satu yaitu pengatalogan deskriptif yang dimana bertumpu pada fisik bahan pustaka seperti judul, pengarang, impresum, kolasi, catatan, dan lain-lain. Kegiatannya berupa membuat deskripsi bibliografi, menentukan tajuk entry utama dan tambahan, dan serta pedomannya antara lain yaitu pada AACR dan ISBD. 2. Pengintikan subjek. Berdasarkan pada isi bahan pustaka, subjek atau topik yang dibahas mengadakan analisis subjek yang menentukan notasi klasifikasi. Pedomannya antara lain yaitu bagan-bagan klasifikasi, daftar tajuk subjek, dan tesaurus. Kedua kegiatan ini menghasilkan cantuman bibliografi atau sering disebut dengan katalog yang merupakan wakil ringkas dari bahan pustaka. Selanjutnya yaitu pengatalogan deskriptif. A. Susunan deskripsi. Dalam proses katalogisasinya, bagian-bagian pada suatu bahan pustaka dideskripsikan menjadi 7 daerah, yaitu 1. Judul dan pernyataan kepengarangan, 2. Edisi, 3. Penerbitan atau impresum, 4. Deskripsi fisik, 5. Seri, 6. Catatan, dan 7. Nomor standar atau ISBN. Selanjutnya dari katalogan deskripsi yaitu ada B. Sumber informasi utama. Deskripsi bibliografi suatu bahan perpustakaan seperti judul, pengarang, penerbit, dan sebagainya merupakan bagian yang akan tercantum dalam katalog. Sumber informasi utama mengenai deskripsi bibliografi itu diambil dari bahan pustaka yang bersangkutan. Misalnya pada buku, brosur, atau bahan perpustakaan tercetak lainnya. Informasi tersebut terdapat di halaman judul dan halaman lain dari dokumen tersebut. Apabila informasi mengenai deskripsi bahan pustaka tidak tercantum dalam dokumen atau diambil dari luar dokumen ataupun dibuat sendiri oleh pembuat katalog, maka informasi tersebut dicantumkan dalam tanda kurung siku. C. Dari pengatalogan deskriptif yaitu singkatan. Beberapa informasi dalam deskripsi bibliografi dapat ditulis dalam bentuk singkatan. Singkatan yang digunakan di deskripsi bibliografis harus konsisten. Berikut adalah singkatan yang sering digunakan seperti DKK yaitu dan kawan-kawan, ED dengan huruf kecil yaitu edisi, ref yaitu revisi, CM yang berarti sentimeter, dan HLM yang berarti halaman. Pengatalogan deskriptif lainnya yaitu D. Tanda baca. Seperti setiap daerah deskripsi bibliografi didahului oleh tanda baca yaitu titik, koma spasi, koma tanda pisah, koma tanda pisah titik, dan spasi. Dan di dalam setiap daerah terdapat pula tanda baca yang telah ditentukan. E. Yaitu pola deskripsi. Uraian deskripsi bibliografi disajikan dalam berbagai macam pola, yaitu cara penulisan bagian-bagian deskripsi bibliografi yang berkaitan dengan pengaturan dan pembagian paragraf. Umumnya terdapat 2 pola, yaitu 1 pola paragraf yang digunakan untuk penulisan katalog dengan tajuk entry utama pada pengarang atau badan korporasi, dan 2 yaitu pola indensi menggantung yang digunakan untuk penulisan katalog dengan judul sebagai tajuk entry utama. Pengatalogan deskriptif lainnya yaitu F. Daerah deskripsi bahan pustaka. 1.
yaitu daerah judul dan pernyataan penanggung-jawaban atau kepengarangan. Daerah ini memuat informasi tentang judul utama atau judul pokok dari suatu karya, judul sejajar atau paralel yang merupakan judul terjemahan dan anak judul. 2 yaitu daerah edisi. Pernyataan edisi ini dicantumkan seperti yang ada pada sumber informasi utama, biasanya pada halaman balik judul. Kalau tidak ada edisi, maka cetakan terakhir dapat digunakan. 3 yaitu daerah publikasi atau impresum. Daerah ini memuat informasi tentang tempat terbit, nama terbit atau distributor, dan sebagainya. 4 yaitu daerah kolasi atau deskripsi fisik. Daerah ini memuat informasi tentang jumlah halaman, ilustrasi, ukuran, buku, dan keterangan lampiran. 5 yaitu daerah seri. Daerah ini merupakan informasi tentang judul seri, judul sejajar, anak judul seri, pernyataan penanggung-jawaban sehubungan dengan seri tersebut, ISSN dan berhubungan dengan seri tersebut, dan penomoran seri. Daerah ini dicantumkan dengan tanda kurung biasa. 6 daerah catatan. Daerah ini memuat informasi yang dianggap perlu dikemukakan untuk memperjelas atau menambah keterangan tentang setiap daerah, deskripsi bibliografis, dan susunan informasi. 7 daerah ISBN dan harga internasional standar buku nomor atau ISBN. Tidak selalu dimiliki oleh setiap dokumen. Cantuman nomor standar tersebut apabila terdapat pada dokumen. Apabila dalam dokumen tersebut terdapat satu atau lebih ISBN, cantumkan salah satu ISBN khusus untuk dokumen yang sedang dikatalogisasi sesuai dengan yang tertulis. Ketiga yaitu pengkatalogan subjek. Istilah tajuk subjek dapat juga diartikan sebagai suatu istilah atau kosakata yang terkendali dan berstruktur untuk menyatakan suatu konsep subjek bahan pustaka. Sebagai kosakata atau frase karena tidak selalu terdiri atas satu suku kata, melainkan dapat berbentuk 2 atau lebih dari suku kata, tetapi bukan suatu kalimat. Dikatakan terkendali karena diarahkan untuk menggunakan istilah yang tetap untuk menyatakan konsep yang sama, meskipun banyak istilah pendananya, sedangkan berstruktur karena ada kaitannya antara tajuk yang satu dengan tajuk yang lain, sesuai dengan struktur ilmu dan pengetahuan. Tajuk subjek biasanya dicantumkan pada bagian awal entry katalog yang disusun. Dalam katalog subjek berabjad, baik dalam katalog berbentuk kartu, bentuk buku, bentuk mikro, maupun opak atau online public access katalog. Pada pengkatalogan subjek ada analisa subjek, yaitu kegiatan analisis subjek memerlukan kemampuan yang memadai sebab disinilah pengindeksan dituntut kemampuannya untuk menentukan subjek apa yang terkandung dalam bahan pustaka yang diolahnya. Ada 3 hal yang mendasar perlu diketahui pengindeks dalam menganalisis subjek, yakni jenis konsep dan jenis subjek. Dengan mengenali ketiga hal tersebut dan membantu dalam menetapkan pada atau dalam subjek apa suatu dokumen tersebut ditempatkan. 2 yaitu urutan sitasi. Agar diperoleh suatu urutan yang baku dan taat azas atau konsisten dalam penentuan subjek dan nomor kelas, maka Raghunathan menggunakan konsep yang dikenal dengan urutan sitasi. Menurutnya ada 5 faset yang mendasar yang dikenal dengan akronim P, M, E, S, and T, yakni P sama dengan personality atau wujud, M, matter atau benda, E, energi kegiatan, S, space atau tempat, T, time atau waktu. Contohnya pada konstruksi jalan jembatan beton tahun 20-an di Indonesia. Jembatan yaitu personality dalam huruf P, beton yaitu meter
dalam kurung M, konstruksi yaitu energi dalam kurung E, Indonesia yaitu space dalam kurung S, dan tahun 20-an yaitu T atau time. Selanjutnya yaitu C, cara menentukan subjek. Sebelum pustakawan atau pengindeks dapat menempatkan suatu bahan pustaka pada kelas atau penggolongan yang sesuai, pustakawan perlu mengetahui lebih dahulu subjek apa yang dibahas dalam buku tersebut, sudut pandangan yang dianut penulis, serta bentuk penyajiannya. D yaitu deskripsi indeks. Setelah mengetahui subjeknya, suatu bahan pustaka tersebut melalui analisis subjek, selanjutnya menerjemahkan ke dalam kata-kata atau lambang-lambang yang terdapat pengkatalogan. Bahan pustaka page 16 dalam bahasa indeks yaitu index language. Bahasa indeks merupakan bahasa yang terawasi atau terkontrol language-nya, sedangkan hasil dari analisis subjek tersebut dengan bahasa alamiah yaitu natural language. Kegiatan menerjemah ini merupakan deskripsi indeks untuk bahan pustaka tersebut. Selanjutnya E, Dewey Decimal Classification atau DDC. DDC merupakan sistem klasifikasi yang populer dan paling banyak pemakainya. Klasifikasi ini dalam pengembangannya menggunakan sistem desimal angka Arab sebagai simbol notasinya. Dalam klasifikasi persepuluhan Dewey ini terdapat 3 dokumen yaitu bagan, indeks relatif, dan tabel-tabel. F yaitu penggunaan DDC. Setiap petugas perpustakaan yang hendak menggunakan klasifikasi DDC atau penggolongan suatu bahan pustaka perlu melakukan langkah-langkah ini, diantaranya 1. Pelajari pola umum bagian klasifikasi seperti ringkasan pertama 10 kelas utama, ringkasan kedua revisi, ringkasan kedua seksi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu pelajaran bagan lengkap secara teratur dan sistematif agar memperoleh gambaran yang lebih jelas. 3 yaitu pelajari tabel-tabel pembantu serta petunjuk penggunanya. 4 yaitu pahami indeks relatif dan penyusunnya. Selanjutnya yaitu G, prosedur penentuan notasi setiap bagan klasifikasi. Setiap bagan klasifikasi menggunakan sistem simbol untuk menempatkan kelas. Simbol yang berfungsi untuk menunjuk subjek serta hubungan antara subjek disebut dengan notasi. Biasanya notasi berupa angka atau huruf atau gabungan keduanya. Contohnya klasifikasi persepuluhan Dewey menggunakan angka Arab. Sedangkan Library of Congress Classification menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Notifikasi yang menggunakan gabungan antara huruf dan angka disebut notifikasi campuran. Notifikasi harusnya bersifat hierarkis karena harus mencerminkan urutan struktural sebuah klasifikasi. Dengan sifat hierarkis tersebut, sistem notasi dapat dikembangkan sampai detail sesuai dengan struktur hierarkis suatu disiplin ilmu. Baiklah, sekianlah dari materi pengkatalogan dan bahan pustaka. Saya harap bisa dimengerti dan juga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.